Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tante harap kita semua tetap sehat, tetap bergembira, tetap semangat ya di dalam Tuhan. Meskipun ibadah kita kali ini berbeda ya, kita berada di tempat kita masing-masing, tetapi semangat kita, kebersamaan kita tetap selalu ada ya. Tante berharap sih kalian belum merasa bosan ya, karena harus tinggal di rumah. Tapi kita ambil hikmahnya aja. Kalau kita sekarang ini tinggal di rumah, berarti kita bisa bersama-sama dengan papa mama, bersama-sama dengan saudara-saudara kita ya, dengan kakak, dengan adik. Kita isi waktu peluang kita untuk kegiatan yang bermanfaat ya, untuk mengisi kebersamaan kita. Sebenarnya sih Tante sih rindu ya untuk bertemu kalian semua, atau mungkin kalian juga rindu ketemu Tante. Ini ya, Tante mau sapa kalian semua ya yang ada di sini. Halo Sharon, halo Sergio, halo Hansel dan Frila, Stefani dan Tiara, Kayla, juga ada Keira, terus ada Jocelyn dan Jaden. Halo kalian semua. Pastikan kalian hadir bersama-sama kita belajar firman Tuhan di sini ya. Ayo sekarang Tante mau bacain satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 dan 8 ya. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalian masih ingat kita akan belajar, kalau bersama Tante kalian belajar tentang kasih ya. Pelajaran kita yang pertama, siapa yang masih ingat? Mungkin kalau Tante tunjukin gambar yang ini, kalian mungkin lebih ingat ya, bisa lebih ingat ya gambar yang ini. Ya, waktu itu Allah begitu mengasihi kita ya. Apa yang Tante ceritakan waktu itu kita sudah belajar ya waktu itu. Terus ayat hafalannya kalian masih ingat ya, dari Ulangan 6 ayatnya yang kelima ya, tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu ya. Kalau kalian mau hafalin, boleh kita hafalin ayat tentang kasih ini ya. Ada 3 ayat, nanti kalian boleh hafalin, terus kalian boleh kirim ke Tante ya. Ini pelajaran kita yang pertama. Terus pelajaran kita yang kedua tentang kasih. Kalau kalian ingat gambar yang ini ya, pasti kalian lebih gampang mengingat kalau ada gambarnya ya. Dan ayat hafalannya waktu itu, ada yang masih ingat? Dari Efesus 5 ayatnya yang ke 16a ya, bunyinya, dan pergunakanlah waktu yang ada ya. Kalian tahu maksudnya pergunakanlah waktu yang ada? Maksudnya kalau kita aplikasikan ke kondisi saat ini ya, dimana kita harus tinggal di rumah, dimana kita tidak bisa bertemu dengan, untuk sementara ya, tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu, tapi kita di rumah, kita bisa bersama-sama dengan waktu yang lebih lama bersama orang-orang yang kita kasihi ya, ayah ibu kita, papa mama, kakak adik ya.
apa yang belum pernah kita lakukan aja hal-hal yang kecil ya. Misalnya ambilin minum buat mereka, ambilin makan, siapin makan buat papa mama ya, kita beri kejutan-kejutan buat mereka. Terus atau minimal hal kecil yang bisa kita lakukan adalah kita harus menuruti kata-kata orang tua kita ya. Dengan menuruti kata-kata mereka itu kita sudah sangat menyukakan hati mereka ya. Kalau untuk kondisi saat ini misalnya kita disuruh banyak minum air putih, air hangat, banyak makan, konsumsi sayuran dan buah ya, itu semua orang lakukan. Kita ikuti himbauan pemerintah kita ya, Bapak Presiden kita, bahwa kita harus tinggal di rumah untuk sementara, menjaga kebersihan tubuh kita dan lingkungan kita ya. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan, tapi yang berdampak luar biasa kalau kita bersama-sama melakukannya ya. Terus untuk ayat hafalan minggu ini ya, kita sama-sama lihat di 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong ya. Kita hafalin ayat ini ya, 1 Korintus 13 ayat yang ke-4a saja ya. Kita hafalin, kasih itu sabar, kasih itu murah hati ya. Yuk sama-sama kita hafalkan 1 Korintus 13 ayat yang ke-4a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati ya. Nah, kalian hafalin 3 ayat itu, pendek-pendek kan? Nanti boleh kirim ke tante ya. Nah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Artinya apa? Artinya misalnya nih, kalau kita bersama-sama dengan saudara kita sebagai kakak, kalian sebagai kakak, siapa di sini sebagai kakak? Sharon sebagai kakaknya Sergio, Hansel kakaknya Frila ya, Stefani kakaknya Tiara ya. Kalian punya kewajiban untuk membimbing adik-adik kalian ya, memberikan teladan untuk adik yang lebih kecil, membimbing mereka, menolong mereka ya. Demikian juga untuk kalian adik-adik, kalian turut kata kakak-kakak ya. Kalian harus saling menolong, menunjukkan kasih kalian terhadap saudara, terhadap teman-teman ya, terlebih terhadap orang tua. Jadi untuk menunjukkan kasih kalian terhadap Tuhan, karena Tuhan kan sudah begitu mengasihi kita, kita boleh menunjukkan kasih kita terhadap Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan suka ya, dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi papa mama kita, mengasihi saudara kita, mengasihi teman-teman kita ya. Kalau untuk saat ini teman kita sedang mengalami sakit ya, kita boleh menghibur dia, kita boleh mengirimkan pesan-pesan yang membuat dia semangat ya. Kita boleh mendoakan Kayla. Mari kita doakan Kayla, teman kita ya, sama. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing kami selama kami belajar tentang firman-Mu Tuhan, kami belajar tentang kasih. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh semakin mengerti arti kasih di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami bersekutu bersama Tuhan, kami ingin bersehati untuk memohon kesembuhan bagi Kayla. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri ikut bekerja Tuhan di dalam penyembuhan, di dalam proses pemulihan sehabis operasi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah birut-birut-Mu boleh menyembuhkan Kayla Tuhan, boleh menghibur dia saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami Tuhan, ampuni dosa kesalahan Kayla Tuhan, hingga Kayla boleh menerima kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami Tuhan boleh saling mengingatkan, boleh teringat dan saling mendoakan teman-teman kami Tuhan. Tuhan Yesus, ya Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu ya anak-anak semuanya. Jangan lupa pesan apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kita harus saling mengasihi. Ya, bye.